Selamat datang di channel saya, Jurnal Dedi. Untuk yang pertama kali bergabung dengan channel saya, tidak ada salahnya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe di akhir video ini. Nah, membentuk jejaring, tadi yang saya sampaikan juga bahwa melibatkan warga atau pihak luar bisa bekerja sama dan komunikasi melalui jejaring. Bentuknya dalam rangka penerapan PRLH sebagai bagian dari kerjasama dengan dinas terkait tadi, kemudian kerjasama dengan perguruan tinggi, kerjasama dengan bank sampah, kemudian melakukan tim yang ada di dalam SK. Jadi sebaiknya memang kalau kita mau bisa berjenjang atau berkesinambungan, sebaiknya kampus bisa membuat SK dalam melakukan pengelolaan lingkungan. Jadi untuk memperkuat saja bahwa dibentuk SK. Kalau nggak ada SK itu terkadang kalau kesepahaman ataupun kesadaran dari diri masing-masing kurang, nah itu yang repot nanti. Kemudian kalau sudah ada SK, bisa kita melakukan pertemuan rutin dengan organisasi yang ada di kampus. Kampanye publikasi, nah, kita bisa melakukan kampanye atau publikasi, karena sekarang medsos kan banyak ya, untuk bisa melakukan GPPHS di kampus kepada seluruh warga sekolah, instansi atau pihak terkait. Kita bisa melakukan melalui medsos. Kemudian medsos itu sebagai sarana informasi yang dapat memotivasi atau mengubah pola pikir warga, kampus, dan masyarakat terhadap isu lingkungan. Bisa juga meningkatkan keterlibatan warga sekolah atau kampus dan masyarakat dalam aksi penerapan PRLH-nya. Kegiatan atau kampanye yang dilakukan, contohnya sosialisasi, kampanye gerakan GPPLHS bagi lembaga atau pihak terkait. Kemudian kegiatan publikasi dapat dilakukan bisa melalui pemberitaan, aksi, atau kreasi atau inovasi, gerakan melalui media sosial, media massa, pameran, kreasi, inovasi. Banyak yang kita bisa lakukan untuk di sosial media ini. Kemudian media yang dapat digunakan dalam publikasi bisa melalui majalah atau poster, buletin, website, blog, fanpage, pameran, media sosial, media cetak maupun media elektronik. Untuk dapat melakukan kegiatan yang bisa berkelanjutan, maka perlu kaderisasi. Nah, beberapa kegiatan pemberdayaan kader yang dapat dilakukan bisa melalui seminar, pelatihan, kampanye bagaimana bisa melakukan pengelolaan sampah dengan baik, kemudian bagaimana bisa melakukan kampanye konservasi air, energi, mungkin juga aksi bersih-bersih sampah, pembuatan kompos, bagaimana bisa menanam dan memelihara pohon yang bisa berhasil dengan baik, mungkin juga bisa normalisasi saluran drainase. Nah, jadi apa yang saya sampaikan tadi adalah langkah-langkah atau yang bisa kita lakukan dalam menjaga pengelolaan lingkungan, baik itu sekolah maupun kampus. Jadi semua itu kunci dari keberhasilan pelaksanaan GPPLHS dan Green Campus adalah pembiasaan diri. Sudah terpaku di dalam diri kita, kemudian kemauan, kesadaran diri, dan yang terpenting adalah teamwork. Kalau kita sudah mempunyai basic pembiasaan diri, kemudian ada kemauan, ada kesadaran, tapi yang lain tidak, itu tidak akan bisa berhasil dengan baik. Mungkin itu materi dari saya, moderator. Saya serahkan kembali waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
ada mahasiswa yang Bapak banggakan, itu tadi materi yang disampaikan oleh Ibu Insinyur Tuti Rahayu tentang kesadaran lingkungan hidup. Baik, adik-adik dan Ibu pemateri, ini ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa. Baik, Ibu, saya buka dulu. Bentar, Bu. Baik, Pak. Baik, Ibu, ini ada pertanyaan dari beberapa mahasiswa. Ini ada Tripina dari Pendidikan Ekonomi yang menanyakan bagaimana membangun dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang indahnya hidup bersih dan sehat. Itu pertanyaan yang pertama, Ibu. Kemudian pertanyaan yang kedua, ini dari Abi Triopi dari Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Pertanyaannya, dalam proses Grand Campus, apakah kita sebagai mahasiswa hanya menerapkan di dalam kampus saja atau di lingkungan masyarakat juga? Dan di dalam proses Grand Campus memiliki unsur pendukung dalam menjalankan kegiatan tersebut. Unsur apa yang terdapat dalam proses Grand Campus? Itu pertanyaan yang kedua. Kemudian pertanyaan yang ketiga dari Aprilian Jeli dari Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Pertanyaannya, bagaimana cara mengurangi dampak buruk pemanasan global dalam kehidupan sehari-hari? Dan bagaimana menurut kampus yang belum memiliki program lingkungan hidup? Dan bagaimana cara memulai program lingkungan hidup di kampus? Itu, Ibu, ada 3 pertanyaan dari mahasiswa. Yang pertama tadi dari Terpina, dari Pendidikan Ekonomi, kemudian yang kedua dari Abi, kemudian yang ketiga dari Aplian Jeli. Silakan, Ibu, dijawab dari 3 pertanyaan dari mahasiswa IKIP PGRI Kalimantan Timur. Baik, Bapak, terima kasih. Pertanyaannya bagus-bagus. Jadi, terima kasih banyak untuk adik-adik, berarti menyimak menyimak materi saya. Saya pikir tadi diam, semua sunyi, saya pikir ngantuk semua. Baik, saya coba untuk menjawab yang pertama dari Pendidikan Ekonomi ya, Bapak ya. Bagaimana membangun dan membuat indahnya hidup bersih dan sehat. Nah, di dalam kesimpulan saya sudah sampaikan bahwa bagaimana bisa semua itu tercapai, kita dari kesadaran diri, kita dari pendidikan lingkungan di komunitas yang kecil di rumah lah. Kita sudah diajarkan untuk bagaimana membuang sampah,
kemudian bagaimana untuk membuat konservasi energi, kemudian listrik, bagaimana kita bisa mengurangi energi listrik apabila kita sudah tidak memakai, kemudian mematikan keran apabila kita sudah tidak memakai air, seperti itu sebenarnya udah salah satu upaya kita melakukan pengelolaan lingkungan hidup di internal kita di rumah. Nah, kalau bicara untuk nyambung yang kedua ya, kalau bicara dari pendidikan olahraga, dalam proses Green Campus apakah hanya menerapkan di kampus saja atau di luar juga? Kalau kita bicara di pengelolaan kampus, pengelolaan lingkungan, kalau kita sudah terdidik di dalam internal, pastinya kita juga akan melakukan di luar. Itu sudah dengan sendirinya. Bukan kita sudah melakukan pengelolaan lingkungan, ini contohnya membuang sampah di tempatnya, kemudian kita di luar membuang sampah, kita sembarangan. Itu. Kemudian yang ketiga, Aprilia pendidikan olahraga juga. Bagaimana mengurangi dampak buruk pemanasan global. Kalau kita sudah melakukan semua yang tadi saya sampaikan, bagaimana kita mengelola sampah, bagaimana memanfaatkan 3R, bagaimana mengurangi energi listrik, kemudian energi listrik, kemudian pemanasan global, pastinya itu akan sudah terkurangi dengan sendirinya. Kalau kita tidak melakukan di pengelolaan lingkungan dengan baik dari diri sendiri, dan itu tidak akan bisa terlaksana. Kemudian bagaimana cara memenuhi melakukan pengelolaan sampah di lingkungan kampus yang kampusnya belum melakukan. Nah, itu kembali lagi ke warganya ya, dimulai dari warga kampus. Apakah kita mempunyai tujuan bersama-sama untuk melakukan pengelolaan lingkungan kampus? Karena kalau belum memulai, kita duluan yang memulai. Kalau bukan dari diri kita, siapa lagi yang akan mulai? Nah, kita sebagai contoh saja, kita memulai, kan ada organisasi di dalam kampus yang bisa kita ajak sharing. Kita kumpulkan, kita bikin rapat, kemudian kita sama-sama membuat kegiatan Green Campus. Nanti kita akan kegiatan itu akan bisa terlaksana apabila kita semua ikut terlibat. Mungkin itu Pak dari kami. Ada yang lagi?